Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dijawab semua. Oke, Bu Isi mau lihat dulu, teman-teman silahkan semuanya diaktifkan kameranya. Di sini sudah ada Kakak Nadifa. Nadifa, Bu Isi hanya lihat iceberg-nya. Kakak Nadifanya nggak kelihatan. Nah, Nadifa, Raka, Gaisan, Caca, Pati, Rayana, Galih, Wina, Sasa, Fazila, Nisa, Ziyad, Atar, Sakib, Mariam, Fadlan, Kaihana, Fabian, dan Kakak Dean. Fabian, Dean, silahkan aktifkan dari sekarang. Karena dari kemarin Bu Isi lihat jarang mengaktifkan kameranya nih. Oke. Teman-teman, apa kabar semuanya? Baik. Baik, Bu. Baik. Oke, hari ini hari terakhir review. Hari ini hari terakhir pekan presentasi. Presenter kita hari ini ada 5. Yang pertama ada Kakak Zia, yang kedua Caca, yang ketiga Fatih, yang keempat Mina, dan yang kelima ada Kakak Sasa. Teman-teman sudah menyiapkan modulnya untuk penilaian temannya, sudah ya? Oke, langsung saja yang pertama Kakak Zia. Bentar, Bu Isi akan share screen. PowerPoint. Suara Bu Isi terdengar jelas, teman-teman? Jelas, Bu. Yes. Jelas, Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kakak Zia sudah siap? Insya Allah. Oke, kepada Kakak Zia, Bu Isi persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziyad Sajat, duduk di kelas 6C Semayang SD Kreativa. Saya akan menjelaskan proyek saya, yaitu kompor tenaga surya energi matahari. Mengapa saya memilih proyek ini? Karena kompor tenaga surya energi matahari. Yang pertama, bahan dan alatnya mudah didapatkan. Kedua, proses pembuatannya lebih mudah dipahami. Ketiga, mudah melakukan pengamatan. Dan yang keempat, dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang kelebihan matahari yang Allah ciptakan. Kendala yang saya alami yaitu cuaca yang tidak menentu seperti hujan, mendung, dan sinar matahari yang kurang terik. Bahan dan alat yang saya gunakan adalah yang pertama adalah wajan, kedua yaitu besi penjangka, 3 mangkuk stainless, keempat gunting, kelima lem double tip, ketujuh aluminium foil, kedelapan telur, 9 mentega, dan yang terakhir adalah kaca bening. Cara pembuatan proyek kompor tenaga surya energi matahari yaitu lapisi wajan dengan lem double tip. Lalu lapisi wajan yang sudah dilem dengan aluminium foil. Terus rapikan wajan sampai tertutup semua dengan aluminium foil. Lalu siapkan besi penyangga di atas wajan yang sudah dilapisi aluminium foil. Siapkan pula mangkuk stainless, lalu simpan di atas besi penyangga.
Cara kerja kompor tenaga surya energi matahari. Yang pertama, simpanlah kompor tenaga surya di bawah terik matahari yang sangat panas. Lalu, masukkan mentega ke dalam mangkuk stainless dan tunggu beberapa menit, kurang lebih 5 menit, sampai mentega mencair. Setelah mencair, lalu masukkan tutup kompor tenaga surya dengan kaca bening. Lalu diamkan selama 2 jam sampai telur mengalami perubahan dari mentah, cair ke matang. Yuk kita simak bersama video tutorial pembuatan kompor tenaga surya energi matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ziad Zainah Sajat, kelas 6 Semayang, akan menjelaskan proyek saya, yaitu kompor tenaga surya energi panas matahari. Yuk kita intip cara kerja dan proses pembuatannya. Ladies and gentlemen, please welcome our exclusive remix. Ladies and gentlemen, please welcome our exclusive remix. Manfaat dari kompor tenaga surya energi matahari, yaitu kompor tenaga surya matahari manfaatnya adalah dapat menghemat bahan bakar yang biasa digunakan untuk memasak pada umumnya, dan juga dapat menghemat biaya, lalu dapat membantu proses memasak saat situasi kondisi tertentu, dapat menambah wawasan dan pengetahuan, dapat menambah rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atas matahari ciptaannya. Kesimpulannya, sinar matahari memberikan energi panas yang luar biasa,
media kompor tenaga surya, sehingga energi panas matahari yang disalurkan terserap dengan baik oleh kompor tenaga surya dan memantulkan panas ke tempat proses memasak, sehingga telur yang dimasak di atas kompor tenaga surya dapat membantu telur mentah mengalami proses perubahan dari mentah ke matang. Proses memasak telur dengan kompor tenaga surya hanya membutuhkan waktu 2 jam saja. Sehingga dengan demikian adanya kompor tenaga surya ini tentunya sangat membantu kita jika dalam situasi atau kondisi tertentu. Subhanallah, Allah menciptakan di muka bumi tidak ada yang sia-sia. Semoga kita terus Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Kak Zia tadi di akhir-akhir sempat agak delay di puisinya. Oh, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oke, dari Kakak Zia, selanjutnya, setelah tadi kita menyaksikan proses atau videonya juga, PowerPoint dari Kakak Zia, sekarang Bu Isti mau meminta Kakak Kakak Nisa untuk memberikan komentarnya untuk Zia. Kalau plusnya, PPT-nya bagus, terus penjelasannya lengkap. Kalau deltanya, videonya agak nge-lag. Oke, Kakak Zia bisa aktifkan kameranya, Fadlan, Fabian, Sasi, Asar. Oke, terima kasih Kakak Nisa. Selanjutnya, Kakak Fatih. Untuk Zia, Fatih. Kalau plusnya penjelasannya lengkap, proyeknya bagus, videonya lancar. Kalau deltanya suaranya agak patah-patah. Kalau tadi Nisa itu videonya yang dari Bu Isti share. Kalau di Fatih kendalanya dari Ziatnya ya, agak delay. Itu ya teman-teman ya. Kembali lagi ke sinyal kita. Selanjutnya Raka. Kak, untuk Ziat Kak. Plusnya lengkap, terus bagus. Terus deltanya kontak mata kurang, terus agak delay. Terus lagunya Bu, ngeselin. Yang kalian kenapa? Tahu Bu? Enak ya lagunya. Oke, terima kasih Kakak Raka. Dari Bu Isti, Kakak Zia mau plusnya dulu, mau deltanya dulu. dua-duanya aja. Oke. Dari Bu Isti, plusnya dulu ya. Kakak Zia, kontennya lengkap dari awal sampai dengan kesimpulan, ya. Kemudian kakak juga membantu mengingatkan kita untuk senantiasa mengingat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Videonya menarik, kemudian kakak juga benar-benar mempraktekannya sampai dengan matang, gitu kan. Telurnya tuh mirip-mirip sama telurnya McD ya teman-teman ya. Kemudian suaranya, ketika kakak presentasi suaranya jelas, Bu Isti, ya suaranya jelas, kemudian tenang, tidak terlalu terburu-buru dan tidak terlalu cepat-cepat menjelaskannya. Dan kakak sesuai ya, durasinya tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, jadi sudah cukup, sudah sesuai. Untuk deltanya sama seperti Raka, kontak mata dengan kameranya kurang, dan susunan kameranya kayak agak sedikit kurang tinggi, jadi mungkin Bu Isti melihatnya sedikit agak menengadah gitu ya. Itu saja dari Bu Isti, selebihnya kakak sudah baik melaksanakannya, sudah sesuai dengan arahan Bu Isti. Barakallah Kakak Zia.
Iya, selanjutnya presenter kita yang kedua, yaitu ada Kakak Caca. Caca, sudah siap, Caca? Insya Allah, Bu. Insya Allah, oke. Kepada Kakak Caca, Bu Isi persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caca. Saya akan menjelaskan tentang kompor tenaga surya. Bentar. Sudah tampil teman-teman? Sudah. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Caca. Saya akan menjelaskan tentang kompor tenaga surya. Simak ya. Bahan aluminium foil, karton hitam, lem, gunting, kardus, dan styrofoam. Hai guys, di sini udah ada styrofoam dan kardus. Mari kita potong styrofoamnya seukuran kardus bukan sudut kardusnya guys. Ukuran segini, kayak gini dan segini guys. Oke, jadi ini udah pada dipotong ya. Lalu ada yang kita lapisin dengan karton hitam, ada yang dilapisin dengan aluminium foil. Kita yang aluminium foil dulu guys. Nah, ini yang udah jadi aluminium foil, sudah ada 3 buah di dalam guys, sudah ada 3 buah dan satunya lagi di sudut sana. Nanti kita tempel amat ya. Nah guys, sudah jadi, dan yang styrofoam dilapisi karton hitam sudah ditempel di bawah ya guys. Nah, sudut samping-sampingnya kita kasih kertas aluminium foil guys, di bagian dalam nih guys. Nah, di sini guys, di sisi-sisinya, dan sudah jadi guys. Tinggal kalian hias, terserah mau gambar apa aja, atau di cat warna hitam juga boleh. Cara kerja kompor tenaga surya. Yang pertama, letakkan kompor tenaga surya di bawah sinar matahari. Yang kedua, masak apa saja. Yang ketiga, tunggu beberapa menit hingga makanannya jadi. Manfaatnya, mengurangi pemakaian gas LPG, mengurangi penggunaan minyak bumi, dan ramah lingkungan. Kesimpulannya, kompor tenaga surya mudah dibuat dan memiliki manfaat yang dapat Mungkin dari digunakan. saya, mohon maaf bila ada suara berisik atau videonya kurang jelas. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasilnya Kak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita dengarkan komentar dari teman-teman. Kakak Caca mau pilih siapa? Terserah, Bu. Terserah Bu Isi. Oke, Bu Isi mau mendengar dari Dean. Aku, Bu. Ya. Oke. Videonya patah-patah, Bu. Di aku. Di Dean patah-patah. Di teman-teman bagaimana? Sama, Bu. Aku yang agak lancar-lancar aja sih, Bu. Oke. Coba dari Kakak Jali. Untuk materinya sudah lengkap, videonya juga bagus, tapi di videonya di beberapa tempat, di beberapanya ada yang suaranya kecil tidak terdengar karena lagu latar belakang atau karena suara bising lainnya. Oke, terima kasih Kakak Jali. Selanjutnya dari Rayana. Rayana untuk Caca. Bagaimana pendapatnya? Videonya sih bagus, cuman suaranya nggak terlalu terdengar. Suaranya terlalu terdengar gitu ya deltanya. Oke, Caca, dari Bu Isti, Caca. Langsung nggak ada aktifin kameranya. Caca, mau plusnya atau deltanya dulu?
Delta, Bu. Oke, deltanya. Ya, tadi suaranya kurang terdengar ya Kak ya saat di video, jadi suaranya kurang jelas. Kemudian penggunaan styrofoam, sebenarnya kalau membuat kompor tenaga surya tanpa styrofoam pun bisa ya Kak ya. Gitu ya. Itu untuk deltanya. Plusnya materinya lengkap ya, materinya lengkap. Kemudian Kakak bahasanya ayo guys. Kita jadi bahasanya kekinian banget, YouTuber banget gitu ya Kakak Caca. Kalau misalkan dari suaranya oke ya, kemudian gambarnya juga Kakak sudah bisa menempatkan gitu, itu Kakak sudah bisa membuat konten YouTube ya. Itu dari Bu Isti ya Kakak Caca. Barakallah salihah. Selanjutnya, iya sama-sama. Yang ketiga yaitu Kakak Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Kakak Fatih, Bu Isti persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifni Fatina Ampane dari kelas 6 Semayang. Hari ini saya akan mempresentasikan proyek saya, yaitu microhydro charger. Pengertian microhydro charger. Microhydro charger adalah charger HP dengan tenaga hidro atau air. Charger HP merupakan kebutuhan utama saat ini. Semua orang perlu. Kalau kita sedang di dalam hutan, tiba-tiba baterai HP habis, bisa dipakai charger HP dengan penggerak tenaga air skala kecil atau microhydro yang saya buat ini. Alat dan bahan. 1. Seng plat mobil bekas, dinamo mobil-mobilan, powerbank bekas, 1 lampu LED, rumah dinamo, dan yang terakhir karet gelang. Cara membuatnya. Siapkan dinamo dari mobil-mobilan dan USB dari powerbank yang rusak. Pasang dinamo dengan roda gigi di rumahnya. Pasang USB ke kabel keluar dinamo dengan solder. Kemudian pasang USB di rumah dinamo. Siapkan pemutar yang akan digerakkan oleh air dari tutup kaleng biskuit. Persiapkan dudukan dari plat mobil bekas. Kemudian pasang rumah dinamo di plat mobil. Ketujuh, pasang pemutar air. Kemudian tes alat dengan menyemprotkan air ke pemutar. Kesembilan, ukur tegangan listrik yang keluar dari USB. Yang terakhir atau yang ke-10, tes ke HP. Mari kita simak video proses pembuatan microhydro charger dan cara kerjanya.
Oke, Bu Isi akan lanjutkan ke video yang kedua. Manfaat membuat micro hydrocharger. 1. Bisa dipakai di 2. Bisa dipakai untuk situasi darurat. 3. Bisa dikembangkan untuk penelitian lebih. 5. Mengurangi penggunaan listrik. Kesimpulan. Proyek sudah dilaksanakan sampai pengujian, tetapi karena terbatasnya alat, tidak bisa diuji dengan air. Tetapi diuji dengan pemutar lain seperti roda sepeda. Alat bisa membangkitkan listrik 3 volt DC, bisa untuk cas HP. Tetapi karena USB-nya rusak, arus listrik tidak bisa masuk ke HP, tapi bisa menghidupkan lampu LED. Perlu dilakukan kelanjutan proyek agar bisa digerakkan dengan air. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, keren banget videonya tuh, dipercepat gitu ya Kakak Fatih. Sebenarnya pembuatannya berapa lama Kakak Fatih? Waktu itu hampir 2 minggu aku buat. Hampir 2 minggu. Sama yang tadi. Itu mau videokannya berapa lama sampai dengan dikompres menjadi beberapa detik itu Kakak Fatih? Dari sore, dari siang sampai malam sepertinya ya, sampai Kakak Fatihnya ngantuk-ngantuk gitu. Itu aku buatnya videonya 2 hari. Videonya 2 hari. Oke, kita dengarkan dulu komentar dari teman-teman ya Kak ya. Ya. Bu Isi mau atau Kakak Fatih mau mendengar dari siapa Fatih? Terserah Ibu aja lah. Terserah Bu Isi. Bu Isi mau Kakak ya. Kakak Ziat. Kakak Ziat masih di sana? Masih. Oke. Kakak Ziat, Bu Isi mau mendengar komentarnya untuk Fatih. Plus dan deltanya. Proyeknya bagus, materi yang disampaikannya jelas. Terus deltanya tadi agak putus-putus dong di ibunya. Itu dari sinyal Bu Isi. Terima kasih Kakak Ziat. Selanjutnya bisa mendengar pendapatnya dari Fazila.
Iya. Bagaimana bagaimana pendapatnya? Nggak tahu kok, lucu ya? Itu gimana? Coba pendapatnya gimana plus deltanya? Plusnya bagus, proyeknya beda dari yang lain gitu ya. Beda dari yang lain ya. Terus juga nggak tahu, lucu aja. Apa yang lucu tuh apa? Gitu Bu. Jelasin lucunya apa? Deltanya nggak ada Bu. Oh, deltanya nggak ada. Selanjutnya Gaisan. Gaisan, apa pendapatnya tentang proyek Fatih? Plusnya proyeknya bagus, penjelasannya bagus, suaranya jelas. Tadi videonya agak macet-macet. Itu deltanya udah. Itu deltanya udah. Ada lagi mau menambahkan? Atar kameranya kebalik, nak. Nah, itu baru benar. Atar, plus delta Fatih dah. Atar. Plusnya proyeknya bagus, deltanya kurang kontak mata. Selesai. Udah. Oke, terima kasih Atar. Fatih dari Bu Isti, plusnya dulu ya. Ya, Plusnya yang pertama ya, proyek yang kakak buat itu sangat inovatif dan kreatif banget. Kedua, penggunaan barang bekas untuk mendaur ulang itu ya. Kemudian sinergi antara kakak, ayah, adik juga ikutan ya kak ya. Dalam proses pembuatannya terlihat banget di video. Dan suaranya, suara backsound-nya juga membuat lebih menarik lagi videonya. Kemudian dari tampilan video itu sudah terlihat bagaimana kakak cara pembuatannya. Walaupun terlihatnya itu sangatnya ribet banget ya kak ya. Dan kita benar-benar membutuhkan bantuan ayah atau orang dewasa. Dan ketika kakak proses pencobaan, itu belum bisa dicolokin ke HP, tapi baru bisa dicolokkan atau menyalakan lampu kecil. Nanti mungkin 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, kakak Fatih bisa membuat perusahaan power bank HP, ya kan, mereknya Fatih itu. Wah, Masya Allah ya. Kita tunggu ya kakak Fatih ya. Untuk deltanya, kakak Fatih, aduh Bu Isti bingung nih. Kalau dari Bu Isti tadi, Bu Isti lihat kontak mata Fatih ke kamera itu ada. Suaranya juga jelas, tenang. Hanya tadi harusnya pakai sungai sekalian. Atar, jangan bikin ketawa deh. Lucu kan Atar. Bisa ya nanti pakai arus sungai. Gitu ya. Deltanya itu aja dari Bu Isi, kakak Fatih hampir nggak ada dari Bu Isi. Deltanya sudah bagus semuanya ya, Masya Allah. Tabarakallah teman-teman semuanya. Selanjutnya presenter kita yang ketiga ada kakak Kuina. Kuina, sebentar Bu Isi akan tampilkan fotonya. Sudah tampil belum? Oke ya, Bu Isi slideshow dulu. Oke, kepada kakak Kuina, Bu Isi persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Kuina Meswari dari kelas 6C Semayang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya selama 8 pekan, yaitu kompor tenaga surya. Sebelum saya menjelaskan ke alat dan bahan, saya akan menjelaskan tentang pengertian kompor tenaga surya. Pengertian dari kompor tenaga surya. Kompor tenaga surya adalah perangkat masak yang menggunakan sinar matahari sebagai energi. Alat dan bahan yang saya gunakan untuk alat, gunting atau cutter, lem ibon, selatip, spidol, dan kuas.
Untuk bahan, aluminium foil, cat minyak warna hitam, kardus bekas, kayu bambu, tali, dan paku kecil. Langkah-langkah pembuatan. Catlah kardus tersebut. Lalu tunggu sampai kering. Potonglah aluminium foil sesuai bentuk dari sisi-sisi yang telah diberikan cat tersebut. Lalu tempelkan dengan selotip. Lalu setelah itu tempelkan kayu secara menyilang dan berikan lem ion. Jika belum kuat, bisa dipaku. Inilah hasil dari proyek saya. Proses atau cara kerja. Menaruh kompor tenaga surya yang kita buat di bawah terik matahari. Lalu pilihlah apa yang kalian masak. Tunggulah sampai beberapa jam. Lalu lihatlah perkembangan makanan yang kalian masak di kompor tenaga surya tersebut. Silahkan menyimak video yang telah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Kuna. Di sini saya akan mempraktekkan cara kerja dari kompor tenaga surya yang telah saya buat. Jadi, alat dan bahan yang saya gunakan ada teflon anti lengket yang kecil, sendok, sama margarin Forvita. Ini saya pakainya dikit. Nah, saya akan coba masak ini pertama kalau seperti ini. Terus ada sama sendok. Ini saya kira coba pada sore hari saya sudah melihat mentega yang seperti ini. Di sini ada sebagian butiran, yaitu mentega yang tidak terkena panas atau masih kurang. Dan ini suasananya sangat terangin. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dulu Solida. Kakak Kuna. Manfaat dari kompor tenaga surya. Yang pertama, agar uang. Dan yang ketiga, kita juga lebih go green dalam menjaga bumi kita. Kesimpulan, untuk plusnya, kompor tenaga surya adalah tenaga matahari. Bisa disebut menghemat gas bumi. Kompor menghemat uang. Untuk deltanya, untuk memasak telur cuaca. Kakak Kuna. Ya, Bu. Oke. Kesimpulan. Coba lagi kesimpulan. Kesimpulan. Oke, tadi suaranya putus-putus. Ibu isi boleh dibacakan ulang Kak kesimpulannya? Kesimpulan. Untuk plusnya, kompor tenaga surya adalah kompor yang menggunakan tenaga matahari dan menghemat gas bumi. Kompor tenaga surya juga dapat menghemat uang. Untuk deltanya, untuk memasak makanan di kompor tenaga cuaca. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau yang lainnya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, Masya Allah. Dari Kakak Kuna nih. Oke, selanjutnya kita dengarkan komentar dari teman-teman. Kakak Kuna mau siapa Kakak Kuna? Terserah Ibu aja. Terserah Ibu aja. Berarti Bu Isi, Kakak Fadlun. Fadlan, komentarnya Kakak Fadlan. Ikhwan sebentar. Ikhwan, Sakib, Dean, Fabian, Atar. Silahkan diaktifkan kameranya. Caca. Lihat. Kameranya senantiasa diaktifkan. Ya.
Jadi Bu Isi melihat teman-teman yang fokus memperhatikan presentasi temannya nih. Oke, Kakak Fadlan silahkan komentarnya untuk Wina. Tugasnya lengkap dan jelas. Kalau datanya kadang suka putus-putus suaranya. Putus-putus suaranya. Fadlan mau minta siapa lagi untuk memberikan komentar? Terserah deh. Oke, Sakit. Sakit untuk Wina, Sakit. Plus dan deltanya? Kalau plusnya suaranya ya bagus, lumayan jelas. Tapi tadi videonya karena sinyal ya deltanya, jadi suaranya agak delay. Suaranya agak delay. Sama tadi di Busi juga. Makanya tadi Busi kesimpulannya minta diulang lagi. Oke, terima kasih Sakit. Kameranya selalu diaktifkan ya, Folly ya. Dan juga Fabian. Oke, satu lagi Owi. Sinyal saya kurang bagus, Bu. Jadi kamera saya suka kayak nge-freeze gitu di layar saya. Kalau nge-freeze terlihat Kak, walaupun nge-freeze tapi masih ada gambar Sakitnya. Kalau ditutup jadinya pakai gambar foto bunda jadi adanya tadi tuh. Ya, Owi. Plus deltanya Wi. Buat plusnya itu PPT-nya lumayan lucu, terus bentuk proyeknya unik. Buat deltanya kurang kontak mata sama gestur tubuh. Terima kasih Owi. Ya, Bu. Wina dari Bu Isi plusnya dulu atau deltanya dulu? Plusnya aja dulu, Bu. Oke, plusnya dulu. Ya, tadi Bu Isi melihat videonya ya Kakak Wina. Teman-teman pernah menyaksikan atau menonton acara Koki Cilik gitu nggak? Teman-teman sudah nonton itu? Nah, itu mirip seperti itu ya, Wina itu mencontohkannya kayak lagi mau masak gitu kan. Jadi diperlihatkan dulu dan bahannya sambil dijelaskan gitu. Itu Kakak Wina sendiri, memvideokannya sendiri ya? Ya, Bu. Ya, itu keren banget. Mungkin hari ini Kakak memasaknya untuk memasak mentega proyek ya. Nanti mungkin Kakak bisa ikut Master Chef atau Kakak bisa ikut acara-acara TV gitu kan, buat kopi-kopi gitu. Lucu banget Kakak Wina di situ. Terus pembahasannya, bicaranya juga lancar di situ dan jelas ya suaranya kalau di sini. Itu untuk plusnya. Deltanya tadi karena mungkin Bu Isi di akhir-akhir itu suaranya sempat delay Kakak Wina, makanya Bu Isi minta untuk diulang kembali. Tapi di awal intonasi kemudian ekspresi dari Kakak Wina terlihat banget semangatnya, effortnya juga terlihat, dan suaranya juga tenang gitu. Tapi tadi agak sedikit di awal video itu saya akan membuat agak sedikit lupa dulu. Kakak Wina berpikir sejenak. Oke, aku udah mau buat ini percobaan ini gitu ya. Itu aja dari Bu Isi, selebihnya sudah bagus Kakak Wina ya. Barakallah Kakak Wina. Di chat lagi bahas apa nih? Koral mic saya aktif tapi speaker aktif. Oke, tar dulu. Oh itu Bapak. Atar harus pakai sungai sekalian, itu mau pakai vlogger dulu aja mikrohidro tanggung pakai ombak deh. Kakak. Oke, kita lanjut ke presenter berikutnya yang terakhir penutup pekan presentasi kita. Jeng, siapa ya? Nggak ada yang jawab. Siapa teman kita yang belum presentasi? Sasa. Baik, Sasa. Oke, Sasa. Sasa. Saya akan siapkan PowerPoint-nya.
Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Kakak Sasa, Bu Isi persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabrina Kamila Putri ingin presentasikan tugas 2 baterai, 3 botol minum plastik, 4 juh kayu, 8 kabel tembaga, 9 tempat duduk. Langkah-langkah pembuatan: 1. Siapkan sumber energinya berupa kabel baterai 2 pasang. 2. Siapkan lampu LED sebanyak 2 buah yang 1 meter. 4. Untuk menyambungkannya, siapkan timah dan solder. 5. Bolongkan tutup botol sesuai posisi jarak antar kaki LED-nya. 6. Kemudian masukkan LED ke dalam lubang yang sudah dibolongkan menggunakan solder. 7. Untuk mencegahnya jatuh LED ke dalam air, lem kedua LED tersebut. 8. Sambungkan LED dengan baterai menggunakan kabel tembaga. Setelah itu disolder dengan rapih. Pastikan sebelum disolder, lampu di tes menyala sesuai dengan positif dengan negatifnya baterai. 9. 10. Masukkan kedua baterai sehingga lampu LED menyala. Cara kerja proyek: pasang baterai jika ingin dinyalakan, jika lampu ingin dimatikan, ambil baterai. Berikut video cara kerja. Oke, Kakak Sasa, sebelum ke cara kerja proyek, kita putarkan dulu cara pembuatannya ya, Kakak. Iya. Sudah terlihat teman-teman? Sudah. Sasa? Bu. Oke, kita ulang lagi ya cara pembuatannya ya. Berikut video cara kerja proyek. Videonya bergerak nggak teman-teman? Cuman jalan doang, Bu, nggak? Iya. Ya, Bu. Ininya jalan tapi dia nggak bergerak ya. Iya. Kalau di laptop Sasa Nggak videonya tahu. bisa share screen nggak? Nggak bisa kayaknya. Mudah-mudahan lancar. Nah, ini sudah mulai bergerak teman-teman ya. Videonya ini ada gambar baterainya. Mungkin bisa sambil dijelaskan Kakak Sasa ini. Tempat dudukan baterai.
videonya nge-lag. Jadi bisa ya. Coba lagi. Kalau backsoundnya memang tidak dikasih backsound ya kakak-kakak ya. Ya. Terus memang ini bentar, Bisi masih berusaha untuk mencoba lagi memutarkan videonya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dibantu bismillah ya teman-teman. Mudah-mudahan nggak naik lagi ini ya. Ya Fazila, kenapa Fazila? Kepencet. Oke, bismillah juga nggak naik lagi. Oke baik, memang ternyata ketika Bu Isi putar sebelum di share screen videonya lancar, tapi ketika di share screen videonya agak gitu ya. Jadinya nge-lag ininya videonya. Oke, kita lanjutkan nih kakak Sasa ya. Ya. Manfaat dari project, satu bisa digunakan saat mati lampu, seperti saat camping. Banyak manfaat. Bila ada kesalahan, sekian dari saya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kakak Sasa semuanya. Coba semua mic-nya dibuka semua, mic-nya dibuka semua, di-unmute semua. Assalamualaikum Bu Asih. Oke, langsung saja ya kita dengarkan komentarnya dari Kakak Rehana untuk Sasa. Kelasnya PowerPoint-nya lengkap, hasil percobaannya berhasil, deltanya ngomongnya agak terlalu cepat, terus video cara kerjanya terlalu cepat juga, terus videonya agak nge-lag. Terima kasih Kakak Rehana. Dari Kakak Nadifa. Suaranya kedengeran kan? Iya Bu. Ya, Kakak Nadifa komentarnya untuk Sasa. Kalau plusnya itu proyeknya keren banget, bagus banget. Terus kalau deltanya nggak ada. Masya Allah ya. Teman-teman sebenarnya ya, proyek dari Sasa ini sangat menarik banget ya. Ketika lampunya dinyalakan itu, dia benar-benar terlihat gitu ya. Tapi mohon maaf, Bu Isi tidak bisa menayangkan dengan baik. Kembali lagi ini karena sinyal. Tapi teman-teman, video yang sudah teman-teman kirimkan ke Bu Isi, insya Allah akan di-upload ya. Akan di-upload di YouTube level 6. Jadi teman-teman semua bisa menyaksikan penayangan video dari teman-teman baik dari kelas 6A, 6B, dan 6C semua. Sasa, bagus proyeknya. Gitu ya. Suara Bu Isi masih jelas, masih lancar? Bagus. Jelas, masih lancar ya, alhamdulillah. Bagus. Oke, Kakak Sasa plusnya dari Bu Isi. Bu Isi juga menilai dari semenjak kita latihan ya Kakak Sasa. Kakak Sasa, bisa diaktifkan kameranya Sasa. Materinya itu lengkap. Kemudian gestur tubuh Kakak Sasa bagus banget, tegak.
ya, sesuai sejajar dengan kamera. Intonasi suaranya itu jelas, bagus intonasinya, panjang pendeknya, titik komanya Kakak Sasa menjelaskan dengan sangat baik. Kemudian walaupun ada kendala tadi videonya nge-lag dan tidak bisa diputar tapi dia tidak bergerak, Kakak Sasa masih tersenyum, itu keren banget Kakak Sasa. Ya. Semua itu mungkin kita sudah berusaha, tapi saat hari H kita tidak bisa menghindari kalau misalkan ada kendala sesuatu ya teman-teman ya. Itu Kakak Sasa. Untuk deltanya tadi eye contact ke kameranya itu kurang Kakak Sasa ya. Itu aja dari Bu Isti untuk Kakak Sasa. Selebihnya Masya Allah keren banget dari media atau project yang Kakak Sasa buat. Baik teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim, presentasi kelas 6C sudah kita laksanakan bersama. Ya, semuanya sudah presentasi dengan sangat baik. Bu Isi berterima kasih banyak kepada teman-teman atas atensinya, atas sinerginya, semuanya mempresentasikannya dengan sangat baik. Videonya keren-keren banget, PowerPoint-nya juga sangat menarik. Ya, Bu Isi pokoknya sangat bangga sama teman-teman semuanya. Ya, tetap semangat untuk proyek-proyek ke depannya, kita buat apa lagi ya. Baik teman-teman, silahkan diklik pojok kanan bawah yang live room. Ya, live room, live break room, bukan live meeting ya, live break room. Kita kembali ke ruang utama. Ngapain, Bu? Penjelasan pekan review, Kak. Klik live break room. Sampai bertemu di ruang utama. Dibuka kamera, dibuka. Di kelas dibuka semua. Marah. Pokoknya udah happy, udah bebas dari presentasi ini. Oke, layar pertama. Tinggal PAS ya. Tinggal PAS ya. Ya, tinggal itu doang. 1. Bu Asi juga fotonya teman-teman juga boleh ikut screenshot. 1, 2, 3. Bentar ya. Selanjutnya, layar kedua. Ini banget kamu. Layar kedua. Aduh, masih ada yang belum dibuka nih kameranya nih. Siapa ya? Teman-teman dibuka dulu semua kameranya. Kakak Dean, Kak Fabian. Gaisan udah pakai kacamata nih, Bu. Oke, 1, layar kedua 1, 2, 3. Sip, masih ada layar ketiga nih. Ya, di layar ketiga. Oke, Kakak Mayada, Kakak Naura, Kakak Wisnu, silakan diaktifkan videonya. Kakak Sabrina. Sakit. Oke. Naura, Wisnu, Soli. Oke ya, itu oke ya. 1, 2, 3. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sudah selesai. Oke. Pasti saya izin tambahan untuk kelas 6A ya. Untuk kelas 6A ditunggu foto pribadi bersama proyeknya ya. Hari ini. Butuh apa? Untuk apa? Ya, pokoknya Bu Wiwi tunggu foto teman-teman bersama proyeknya. Udah. Ya. Bu Wiwi maunya Bu. Fotonya itu dicetak, ditaruh di modul atau dikasih ke Bu Wiwi? Adek.
kasih ke Bu Iwi aja. Ya. Nggak butuh cetak. Oke, Bu. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu Isti, Bu Asti. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, besok tidak ada Zoom meeting. Teman-teman besok sudah mulai bisa mempersiapkan untuk UAS Bahasa Sunda dan SBDP ya. Selamat kepada yang pasti besok, sampai berjumpa besok. Barakallah teman-teman. Barakallah teman-teman, Soli dan Solihat. Yang lainnya juga tetap semangat ya menghafal Al-Qur'annya. Ingat, masih ada semester 2. Iya. Silakan teman-teman boleh live meeting. Dadah, Kolis ya. Si Bu Asti, Bu Wiwi, Bu Isti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Asti, terima kasih Bu Wiwi, terima kasih Bu Isti. Sama-sama Kak Karina.